penyebutan nama kalau nggak disebut saat penyembelihan sah nggak? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin yang senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ba'da subuh kali ini Allah Ta'ala masih berikan kita ragam kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, afiah, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk melaksanakan kegiatan yang diridhai, yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah dalam melaksanakan rutin talabul ilmi atau pengajian karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan kembali tentang ibadah kurban dan problematika yang muncul dalam kegiatan kurban tersebut di masyarakat. Dan juga ada sedikit tambahan bahasan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah setelah saya melihat rekaman di tahun lalu tentang bahasan kurban yang boleh jadi akan ada tambahan atau ada revisi dari informasi setelah membaca beberapa referensi kembali kaitannya dengan kurban. Maka dijelaskan dengan bayanun nafilah fil udhiyah, penjelasan tambahan dalam kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan bahasan ahabul a'mali yauman nahar, amal ibadah yang paling disukai pada hari nahar, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Riwayat Imam Ibnu Majah dengan derajat hasan oleh Imam Tirmidzi, an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wa jalla min ihraqid dam, min hiraqatid dam. Jadi kata Rasulullah,
tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh manusia pada hari nahar, kecuali amalan tersebut adalah hiraqatid dam, yakni mengalirkan darah. Jadi amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh manusia pada hari 10 atau tanggal 10 Zulhijjah, melainkan amalan tersebut adalah hiraqatid dam, mengalirkan darah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang selain hiraqatid dam, keafdolannya kurang pada yaumun nahar itu, ketika ada orang yang mampu melakukannya. Kalau kita tidak mampu, tidak punya uang, maka tentunya amalan yang lain yang kita mampu pada hari itu ada yang dicintai oleh Allah. Oleh jemaah. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan orang yang mampu, kemudian antara yang mampu, maka yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Nah, kalau kita yang tidak mampu, amalannya bisa sedekah biasa, melantunkan takbir, atau juga bisa menolong, membantu proses penyembelihan. Itu pada jemaah. Tapi kalau dibandingkan dengan hiraqatud dam, tentunya akan lebih daripada apa yang dilakukan sama kita kalau perbandingannya dengan hiraqatud dam. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan datang si hewan tersebut dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulu-bulunya. Jadi datangnya ia pada hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama dengan hadis ini menyampaikan yang paling afdol bicara bicara hewan kurban adalah kambing domba atau kipas. Karena tadi ada asy'ariha, bulu-bulunya. Makin bagus tanduknya, makin utama. Wa azlabiha, kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Jadi kalau kelihatannya cakep, gemuk, bulunya lebat, maka itu yang naikin lagi tuh, keafdolannya bertambah. Keafdolannya bertambah. Jadi kalau misalkan ada orang berkurban, kambingnya mohon maaf kurus atau beratannya sekian. Ada yang berkurban gemuk, beratannya sekian, ya maka kalau dilihat itu akan lebih afdal. Ziyadatul mabna ziyadatul khair, maka semakin banyak bertambahnya unsur-unsur tadi, kelebihan dagingnya, bagaimana bulunya, maka akan lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Dan darah ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum sampainya ia atau menetesnya ia ke tanah. Jadi sebelum
dia menempel atau mengenai tanah, itu catatannya sudah ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kurban menjadi pilihan yang utama dari orang yang mampu pada tanggal 10 tersebut. Masuk juga di dalamnya 11, 12, 13. Pak Ustadz, saya mah tidak mau berkurban, tapi saya bersedekah saja. Tidak lebih afdol. Yang lebih afdol adalah menyembelih hewan kurban. Tapi kan ini uangnya sama. Cuma saya emang nggak mau sembelih aja. Tetap. Maka yang lebih utama adalah hiraqatud dam. Bukan tentang besarannya, bukan tentang sumun harganya, tapi ada proses yang dia lakukan. Kepada jamaah, ada proses yang dia lakukan. Kalaulah orang, mohon maaf, keutamaan itu dilihat hanya pada besarnya uang yang dikeluarkan, saya rasa orang-orang kaya akan mampu melakukan itu. Kepada jamaah, ya. Tapi tentunya enggak berhenti di situ. Bukan hanya sekedar memberikan hewan kurban untuk disembelih, tapi dia ikut andil di dalamnya. Kepada jamaah, ketika Fatimah berkurban, apa kata Rasulullah? Washhidi, saksikanlah. Hadir di situ. Hadir di situ. Itu bagi perempuan atau bagi orang yang tidak mampu. Nah, kalau toh misalkan dia pekurban, laki-laki, sehat, apa yang menyebabkan dia tidak mampu? Paling kalau kata anak-anak, jijik lah. Nah, itu bisa jadi. Tapi kan itu tidak uzur pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak uzur. Jadi mereka yang berkurban, mereka yang ikut melakukan prosesnya, menyaksikan melakukan prosesnya, entah itu membawa makanannya misalkan, kalau nggak mau terkena darah gitu, maka itu bagian daripada nilai yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bagi mereka yang sekedar ngasih aja habis itu nonton, ya tentunya nggak ada nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatayyibu biha nafsan, maka perbagusilah dengan kurban itu jiwa kita, hati kita. Nah, pada tahun yang lalu, pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saya pernah mencatatnya dari video yang saya tonton. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi fatayyibu biha nafsan itu adalah kita memberikan hewan kurban tersebut dengan penuh keikhlasan dan keridhaan, tanpa ada catatan-catatan yang kita mau mengambil keuntungan dari kegiatan itu. Kepada jamaah, apa contohnya ngambil keuntungan dari kegiatan itu? Kita titipkan
tetapi kita minta bagian dengan syarat, pokoknya bagian saya ini ya, bagian saya ini ya, gitu. Kepada jamaah, saya mau nitipkan nih, tapi saya nggak mau bayar uang operasionalnya, masih untung saya nitip di sini, bapak makan daging jadinya. Tuh, ada yang begitu, Pak. Ini udah nitipin, pakai bayar operasional juga, misalkan begitu. Tolak aja, Pak. Tolak. Kepada jamaah. Nah, itu belum fatayyibu biha nafsan. Karena kalau misalkan fatayyibu biha nafsan, perbaikilah, perbagusilah dirimu, jiwamu, hatimu ketika melakukan kurban itu, maka ia mengikuti ketentuan apa yang telah ditetapkan oleh si wakil, si panitia. Panitia punya aturan main, mengikuti itu. Kalaupun nggak mau, nggak jadi masalah, lakukan sendiri. Kan kalau melakukan sendiri, dia nyiapin lahannya, dia gali kubangan darahnya, nyiapin pisau sembelihnya, talinya, alat untuk menggantungnya, kepada jamaah. Lalu kemudian dia menguliti, lalu kemudian dia yang akan melakukan proses pencacahan, membersihkan kotorannya, kepada jamaah. 1 jam cukup, 2 jam. Kalau orang yang amatir mah para jamaah 1 kambing aja, nah lebih daripada 3 jam. Kalau lah dia lakukan, dia butuh minum, dia bikin es teh manisnya, misalkan, kepada jamaah. Lalu kemudian sampai zuhur dia istirahat makan, gitu. Dicacahkan, plastiknya dia nyiapin, habis semuanya sudah lengkap, dia jalan deh tuh. Atau dia informasikan kalau mau ngambil di sini, kan ada proses itu. Nah, kalau misalkan dia mempermasalahkan, berarti belum fatayyibu biha nafsan. Dia pada jamaah. Ya. Jadi fatayyibu biha nafsan itu perbaikilah jiwa kita, hati kita ketika kita melakukan ibadah kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video yang pernah atau pembahasan tahun lalu, kalau tidak salah, tahun lalu, itu ada kalimat muskil yang saya munculkan bahwa saking hebatnya wakil. Nanti di sini ada bahasan ya para jamaah. Ya. Jadi wakil itu pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia wakil itu panitia. Ketika dia mau menyembelih, sebenarnya dia selesai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Udah begitu doang. Selesai itu, Pak. Dengan membaca itu doang si panitia Bismillahi, panitia ini yang saya maksud adalah penyembelihnya, ya, penyembelihnya. Bismillahi Allahu Akbar. Udah selesai itu. Nah, itu kan disebut namanya, misalnya gitu. Selesai dalam pengertian bahwa sah kambing yang barusan disembelih itu menjadi kambing kurban. Kok nggak disebut namanya? Penyebutan nama dianggap tidak perlu atau bisa disebut, bisa tidak. Kalau nggak disebut saat penyembelihan, sah nggak? Sah. Karena penghitungan niat kurban itu sejak dia menyerahkan kepada panitia. Saya serahkan hewan kurban ini kepada, hewan kurban sunnah ini kepada panitia, dengan ketentuan yang sebagaimana saya sudah baca di surat pernyataan. Panitia saya terima dan saya akan laksanakan amanah ini dengan baik, gitu. Itu 8 hari mau kurban, berarti dia ngasihnya di tanggal 2, di tanggal 1 boleh jadi ya, tanggal 1 Dzulhijjah, kepada jamaah. Pas tanggal 10, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, udah panitia ayo kambing 1 Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar juga ya. Kambing 2 Allahu Akbar, gitu.
Nggak ada MC-nya, nggak ada MC-nya, dan Pak si penyembelih langsung aja membabat begitu. Boleh itu, boleh. Sah itu, sah. Dari para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya kita bahas. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya si wakil itu para jamaah memang dia membantu proses penyembelihan, tetapi tidak menentukan keabsahan kurban tersebut untuk apa, untuk siapa. Gitu Pak. Ya. Nanti ada kasusnya, ini jamaah. Kita ahabul amal. Nih, niatul mubahi takdimuha au qarnuha. Niat pekurban itu di awal atau saat penyembelihan, kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juz 8 halaman 292 sampai 293. As-sahhuhuma jawazu taqdimi kama fi shaumi waz zakah. Sepaling sahih dari pendapat boleh mendahulukan niat si pekurban sebagaimana puasa dan zakat. Puasa antara pelaksanaan dengan niatnya kan duluan niat ya Pak. Niatnya kan mulai dari malam hari ya sampai dengan waktu subuh kepada jemaah. Alal ashah walau wakalahu wa nawa inda dzabhil wakil kafa dalika. Kalaulah ia menyerahkan, mewakilkan, wa nawa dan dia niat inda dzabhil wakil, ketika wakil mau menyembelih, kafa dalika, maka itu dinyatakan cukup. Jadi pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika wakil mau menyembelih, di situ dia bilang, ini kambing buat kurban sunnah saya. Nah si penyembelih tinggal Bismillahi Allahu Akbar gitu. Atau bahasanya ada diterima dulu, karena kan dia mau menyerahkan kepada si wakil. Ya. Wakil ini maksudnya si penyembelih. Ya, penyembelih. Pak Wakil, ini saya serahin hewan kurban sunnah saya. Kata Pak Wakil, saya terima si panitia yang penyembelihnya, saya terima ya amanah ini. Langsung dia rebahin, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, cuma begitu saja si wakil, si panitia penyembelihnya bilang Bismillahi Allahu Akbar. Udah sah. Wala hajata ila niyatil wakil. Jadi wakil itu nggak perlu lagi niat Bismillahi Allahumma Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal an, misal qamaruz zaman wa ahlihi Allahu Akbar. Udah nggak perlu lagi. Tapi kalau dibaca boleh. Si penyembelihnya membaca itu boleh. Nggak membaca boleh juga, boleh. Ini makan yang heran gini Pak, hewan kurban diserahkan tanggal 2 Zulhijjah ke panitia. Pak panitia, ini saya serahinnya hewan kurban saya sama Pak panitia sesuai dengan pernyataan atau akad kita. Kata Pak panitia, ketuanya atau seksi bendaharanya lah, saya terima ya, saya jalankan amanah ini. Berganti hari kan 3 Zulhijjah, 4, 5 sampai dengan 10 Zulhijjah. Hewan kurban itu ditarik sama si penyembelih, bukan yang menerima, bukan, sama si penyembelih. Dia panitia juga, tapi bukan yang menerima sejak awal. Direbahin dah tuh.
Ada MC-nya, Pak. Selanjutnya, kambing atas nama Fulan bin Fulan. Sudah, siap tuh. Atas nama Fulan bin Fulan, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an Fulan bin Fulan wa ahlihi, Allahu Akbar. Lah, yang motong siapa? Yang nyebut siapa? Coba jawab. Yang motong siapa? Yang nyebut siapa? Di para jamaah. Nah, itu lebih heran lagi. Di para jamaah. Secara hukum syariat terjadi proses pengesahan gak begitu? Enggak. Kagak terjadi apa-apa itu. Enggak terjadi apa-apa itu mah. Dihitung itu ini hewan kurban saat dia menyerah kan tanggal 2 Zulhijjah tadi menyerahkan. Lalu kemudian dibawa, berjalan hari, lalu kemudian dibawa di tanggal 10 di tempat penyembelihan. Padahal masih penyembelih itu tinggal bilang Bismillahi Allahu Akbar. Udah, selesai. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Begitu aja selesai. Pak Ustadz, ya. Penyembelihnya malah bilang begini, Pak Ustadz, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal anni gitu. Kurang lebih bahasa Indonesia gini, Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah terima ini kambing kurban sunnah dari saya. Allahu Akbar. Memanipulasi. Itu gimana? Enggak dianggap. Ini Pak. Ini pada jemaah. Bentar. Nih para jamaah nih, dalilnya nih. Ini di kitab At-Tafsirah lil Imam Abu Hasan Al-Lakhmi. Ini disampaikan gini, Pak. Walau amara rabbuha rajulan yadbahuha lahu. Kalau si pemilik kurban memerintahkan seseorang, rajulan, yadbahuha lahu, agar dia menyembelih hewan kurban tadi. Panawa azabihu an nafsihi. Si laki-laki ini, pekurban, si penyembelih, niat buat dirinya. Padahal itu kambing siapa? Kambing orang, ya, kambing orang yang nitip gitu ya. Ladza'at an sahibiha, maka yang sah adalah tercatat sebagai kurban itu an sahibiha, dari pemiliknya. Itu para jemaah. Contohnya, wa qadistara Ibnu Umar. Satu waktu Ibnu Umar pernah beli kambing. Syatan min ra'in, kita pernah membeli kambing, Abdullah bin Umar. Fa anzalaha minal jabal, lalu ia turunkan kambing itu dari bukit tadi, dari bukit, karena membelinya mungkin di atas nih Pak, ya para jamaah. Wa amarahu bidamiha, dan dia perintahkan seseorang untuk menyembelihnya. Pada bahar ra'i, lalu si penggembala, seseorang yang diperintahkan sama Abdullah bin Umar menyembelih itu. Apa bacanya? Si penggembala tadi bacanya nih, Allahumma taqabbal minni, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah terimalah ini kurban dari saya. Kata si padahal mah dia itu dititipin sama Abdullah bin Umar. Faqala Ibnu Umar berkata, Rabbuka a'lamu bimman anzalaha min ra'sil jabal. Tuhanmu itu lebih tahu siapa yang nurunin ini kambing dari bukit. Itu para jemaah. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Asbaq la tujzihu. Jadi Al-Imam Asbaq mengatakan bahwasanya itu si perlakuan si penyembelih kagak dianggap tuh. Itu para jemaah. Kagak dianggap. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali ke hadisnya lagi. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Fatayyibu biha nafsan, maka perbaikilah hati kita, ikhlaskanlah kurban tersebut para jamaah, serahkan ke panitia menuruti ketentuan SOP kebijakan dari panitia tersebut. Gitu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya kalau kita nggak serak, nggak mau nerima di saluran masjid ini, udah pindah lagi ke masjid yang lain. Tapi perpindahan tersebut diniatkan dengan ikhlasnya hati. Jangan mengambil keuntungan lagi dari kurban itu. Ini kelihatannya kagak nguntungin pisan nih 3 masjid ketika saya ngasih gitu para jemaah. Kagak ada yang ngasih saya setengah pisan ini, setengah dari hewan yang saya kasih. Lah, kagak bisa begitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fatayyibu biha nafsan. Nah, yang tadi saya sampaikan kemuskilannya adalah bahwa sebenarnya pengesahan itu bukan saat hewan disembelih. Jadi saat dia serah terima. Itu para jemaah. Saat dia serah terima. Ya, nah itu tahun lalu yang saya sampaikan, yang muskil buat saya adalah bahwa yang luar biasanya bagi si wakil, bagi si panitia adalah bahwa dia bisa meniatkan penyembelihan kurban tersebut. Sebenarnya bukan begitu. Maksudnya adalah dia memang bisa membacakan itu, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an fulan bin fulan wa ahlihi. Bisa dia melakukan itu, tetapi pengabsahannya itu sejak dia menyerahkan kepada si panitia atau pekurban sedari awal. Sehingga penyembelih ketika dia hanya membaca Bismillahi Allahu Akbar sah. Panitia jangan repot, jangan juga pusing kalau ada kalung lama yang hilang. Ini kambing 3, ini kagak ada namanya. Waduh, gimana sih ini yang jagain? Gitu. Bahaya ini kita, lah bisa nggak ketahuan, kurban nggak terima, nggak ada kaitannya. Ya, mau kalungnya hilang kayak namanya hilang, mau kagak, nih. Nah tadi tuh yang bukan kebiasaan ya, yang terjadi di masyarakat kita kan begitu para jamaah. Ada MC yang menyebut-nyebutkan itu gitu. Pak Ustadz, itu secara syariat memang nggak ada pengaruhnya, betul. Tetapi secara hukum sosial untuk menguatkan transparansi dan kepercayaan itu diperkenankan, gitu. Karena kalau nggak ada omong-omongnya, olah orang para jamaah, ya kambing kagak disebutin pisan dari siapa, pinter banget, itu para jamaah. Jadi hukum sosialnya khawatir begitu. Kenapa dia salah paham hukum sosial itu? Karena kagak ngaji. Dia para jamaah, ya. Jadi yang mempermasalahkan begitu yang kagak ngaji. Jadi saya ulang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penyembelih bacaannya tidak menentukan tentang maksudnya bacaan menyebut namanya, maksud saya. Si penyembelih bacaan menyebut nama untuk si hewan tadi tidak menjadi nilai keabsahan. Keabsahan itu saat dia menyerahkan di awal, gitu. Maka bagi si penyembelih cukuplah sekedar membaca Bismillahi Allahu Akbar, gitu. Ya kalau mau tambahin sholawat boleh tambahin sholawat, gitu para jamaah. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Ya, jadi buat fatayyibu biha nafsan, jangan sampai hewan kurban kita sia-sia. Maka hati kita harus dikuatkan, diluruskan karena Allah. Jangan ambil keuntungan dari penyembelihan kurban yang kita lakukan. Ambil keuntungan itu adalah tadi, ya,
si panitia ngikutin syarat kita. Ini para jamaah, ya. Saya mau ngasih kurban di sini, tapi setengah dagingnya buat saya. Tapi saya nggak mau bayar biaya operasional. Tapi saya minta sekian bungkus, gitu. Nah, itu belum fatoyibu biha nafsan, ya. Maka hendaklah buat kita pekurban, jangan sampai kurban kita sia-sia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikhlaskan. Kalau mau dititipkan, serahkan udah 100%. Silakan panitia, menuruti kebijakan panitia, saya ikut. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi haqqi man tusra'ul udhiyah. Ke siapa udhiyah itu disyariatkan? Beban hukumnya dilimpahkan ke siapa? Nih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beban hukum dari kurban itu, kalau melihat hadis Rasulullah SAW, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian berhasil melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan salah seorang dari kalian itu pengen kurban. Ini catatannya. Wa arada ahadukum ayyudhiyya, dan salah seorang dari kalian pengen kurban. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama menyampaikan bahwa ibadah kurban itu terkena khitabnya bagi laki-laki dan perempuan. Beban hukumnya untuk laki-laki dan perempuan. Para jemaah, ya. Siapa mereka? Yang muslim atau muslimah, yang sudah balik berakal. Nah, ini syaratnya nih. Yustaratu fima yukallaf bil udhiyah, bagi orang yang dibebani hukum kurban itu syaratnya dia Islam, dia balik, dan dia berakal. Yang ketiganya istita'ah, dia mampu. Kalaulah misalkan dia sebagai suami, maka kemampuannya itu buat dirinya dan juga orang yang dinafkahi. Kalau suami, coba. Wadhalika ayyakunal muslimu yamliku qimatal udhiyah bima yazidu an nafaqatihi wa nafaqati man tajibu alaihi nafaqatuhu fi ta'am wal kiswa wal maskan wa ghairihi tiwala yaumil haid wa ayyamit tasyrik. Jadi kalau dia itu adalah si laki-laki, maka si laki-laki itu dikatakan mampu kalau uang tersebut adalah uang lebihan atau uang tidak terpakai dari nafkah dia, makan minum dia pada hari Id dan hari Tasyrik, serta makan minum dia dan juga anak istrinya. Kepada jamaah, maka dia dianggap mampu. Nah, kalau misalkan dia adalah seorang diri, bujang, emak bapaknya sudah meninggal, tidak punya saudara kandung, yang ada cuma paman, bibi, itu aja. Kerjanya enak, itu berjamaah. Maka ukurannya adalah dia mampu menafkahi dirinya sendiri pada hari Id sama hari Tasyrik. Misalkan ada duit lebih dari nafkah itu, maka dia pun terkena khitab kurban. Itu berjamaah.
ya, terkena hitop kurban. Jadi ada seorang laki-laki, anak muda, kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dia kerjanya enak, sebulan gajinya 10 juta misalkan, biaya hidup dia cuma sendiri pada jamaah, ya, rumah udah punya, kendaraan udah punya, misalkan nggak ada utang sama sekali, biaya hidupnya cuma makan doang 3 juta, berarti kan kelebihannya ada 7 juta. Sementara biaya, mohon maaf, untuk kurban itu misalkan minimal bangetlah 3 juta, berarti dia masih punya uang lebihan tuh. Dia kena hitop tuh, kena hitop, kena ketentuan hukum para jamaah, dan dia dianggap mampu. Pak Ustadz, kalau ada seorang wanita, dia misalkan karyawati, belum punya suami, kasusnya sama, belum punya suami, lalu kemudian ayah ibu sudah meninggal, tidak ada yang wajib dia tanggung, dia nggak punya adik, dia nggak punya saudara kandung, hidup sendiri, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, gajinya, honornya melebihi, lebih dari kebutuhan wajib dia, maka dia pun dianggap sebagai orang yang mampu dan terkena hitop kurban, terkena kesunahan kurban. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan dia adalah anak laki-laki, bapaknya udah nggak kerja, ibunya udah nggak kerja, dia anak laki-laki, adiknya ada 2 misalkan, atau 1, abangnya ada, kakaknya ada, perempuan misalkan, gajinya alhamdulillah, kan berarti dia tuh yang menanggung nafkah kedua orang tuanya dan saudaranya. Maka dilihat juga tuh kondisinya, oh ternyata lebih, para jamaah, lebih, maka dia, si laki-laki tadi itu terkena hitop kesunahan kurban, kesunahan kurban. Lalu misalkan perempuan, ibu bapaknya sudah nggak kerja, dia punya adik, dia punya kakak, gajinya lebih dalam 1 bulan, maka dia terkena hitop kurban. Dia yang dimaksud para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengatasnamakan keluarga atau ahlu bait. Tuh, dia yang dimaksud adalah mengatasnamakan ahlu bait, karena beban hukum kurban itu terkenanya kepada ahlul bait. Ahlul bait itu adalah satu keluarga yang tinggal satu atap. Para jamaah, satu keluarga yang tinggal satu atap. Kalaulah misalkan si tadi, anak tadi yang menyembelihnya kurban atas nama dia, maka bisa dia sertakan untuk keluarganya. Nah, ini yang saya revisi nih. Dia bisa menyertakan untuk keluarganya. Pada penjelasan yang lalu saya menyampaikan kalau itu hanya bisa pada suami. Kalau yang lalu-lalu itu hanya bisa pada suami. Ini saya revisi. Ternyata bukan hanya dia sebagai suami, tapi sebagai anak, sebagai istri pun bisa, kalau memang dia menyertakan penyebutan itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nih para jemaah, saya sampaikan. Nah, ini dalam kitab Hasyiah Bujairimi ala Syarhil Minhaj. Di sana disampaikan, jadi kurban itu terkena hukumnya kepada ahlul bait, artinya keluarga. Hukum kurban itu terbebani kepada keluarga, ya. In ta'addada ahlul bait, sekalipun keluarganya banyak. Itu para jamaah, ya, keluarganya banyak, misalkan dia istrinya ada 4, rumahnya dekat. Itu para jamaah,
Walaupun ada yang satu rumah tapi beda kamar, ada yang beda rumah beda kamar juga tapi dalam satu kompleks, itu para jamaah ya. Ada yang kondisinya yang satu di Jakarta, yang satu di Bekasi misalkan, yang satu di Bandung, yang satu di Bogor, ada 4 tapi dalam satu kondisi nafkah ya. Fa'idha fa'alaha wahidun minhum, apabila melakukan salah seorang dari ahlu bait nih, salah seorang dari ahlu bait, berjamaah nih, walau ghairu man talzamuhun nafaqatu, sekalipun yang melakukan itu, yang satu orang itu adalah bukan orang yang wajib menjamin nafkah. Nah, di sinilah para jamaah yang saya coba revisi. Jadi menyertakan pahala kurban tidak hanya untuk atas nama suami saja yang bisa bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal an qamaruz zaman wa ahlihi, tidak hanya tentang suami saja, tapi anak pun bisa. Saya ulang para jamaah untuk merevisi pernyataan saya di tahun sebelumnya, bahwa kalaulah dalam satu keluarga si anak mau kurban atas nama dia dan dia baca, anaknya namanya Maimunah misalkan, bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal an Maimunah wa ahliha, maka satu keluarga itu pertama gugur secara tuntutan hukum, kedua mendapatkan pahala kurban istiraqus thawab, penyertaan pahala. Itu para jamaah ya. Jadi faida fa'alaha wahidun minhum, kalau ada satu orang yang melakukan di ahlul bait itu, walau ghairu man talzamuhu nafaqatu, sekalipun yang melakukan itu orang yang tidak wajib menjamin nafkah, apa katanya? Kafa'anhum, maka itu cukup dari mereka. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini nih redaksi ini para jamaah, wa in sunnat likulli minhum fa idza tarakuha kulluhum kuriha, sekalipun disunahkan kurban tadi itu udhiyah itu untuk setiap per individu ya, per individu dari keluarga sekalipun disunahkan. Fa idza tarakuha, kalau semua mereka satu keluarga meninggalkan kurban itu, kulluhum kuriha, mereka semua hukumnya makruh, karena hukum kurbannya sunnah muakkadah. Itu berjamaah. Wa zahirun, secara zahir nih, anna sawaba lil mudhahi khasatan, pahala itu hanya khusus buat si pekurban saja. Ini para jamaah, ini kaitannya dengan satu pendapat Pak di mazhab Syafi'i. Ya, saya ulang. Hukum kurban itu terkena kepada ahlul bait. Ahlul bait itu keluarga, para jamaah. Keluarga itu ada orang yang menjamin nafkah dan ada yang tidak menjamin nafkah. Kalau saya suami, maka saya menjamin nafkah istri dan anak-anak saya. Itu para jamaah. Kalau misalkan suami istri udah lemah, nggak bekerja lagi, ada anak yang bekerja, maka anak tersebut menjamin keluarga tersebut. Itu para jamaah. Kalau suami istrinya kalau suami istrinya masih bekerja, anak kita juga bekerja yang perempuan,
dia yang mau kurban, maka itu diperbolehkan atas nama dia dan diikut sertakan dalam pahalanya, itu boleh. Coba jemaah. Sekalipun ada ulama yang mengatakan ini nih, bahwa pahala kurban itu untuk si pekurban saja. Ini perbedaan pendapat ulama. Jadi para jamaah, kita melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, maka kecenderungan kita adalah silakan kurban boleh nama anak, lalu kemudian tetap disebut untuk keluarganya. Itu para jamaah. Berarti digantungkan misalkan titulan dan keluarga. Iya. Di saat di data kurban. Betul. Jadi di data pekurban itu si fulan dan keluarga, si fulan dan keluarga, gitu para jamaah. Ya. Jadi seperti itu. Wal muradu bi ahlil bait man talzamuhu nafaqatuhu syar'an. Nah, ini yang tahun lalu saya jelaskan. Yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah orang yang wajib nafkah seseorang secara syariat, gitu. Ternyata ada dua pendapat, ya. Sampai bahwa di sini disampaikan dalam syarah Sahih Muslim, annahu law asyraka ghairahu fi tawabiha jaza. Jadi pendapat pertama mengatakan kalaulah dia yang bukan menjamin nafkah, nama kurbannya buat dia, maka udah penyembelihannya buat pahala sembelihnya buat dia doang. Tapi kalau misalkan dia mau mengikut sertakan keluarganya, maka itu bisa dan terhasil pahalanya. Kalaulah dia itu yang melakukan yang menjamin nafkah, suami yang berkurban, maka otomatis si yang dinafkahi itu mendapatkan pahala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan di dalam kitab yang lain, at-tadhiyah sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahlil baitil wahid fa idza dhaha ahaduhum hasala sunnat at-tadhiyah fi haqqihim. Jadi dalam satu keluarga apabila ada satu yang melakukan, maka kesunahannya menjadi gugur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi disampaikan bahwa ulama menyampaikan gugur kesunahannya secara hukum, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, gugur kesunahannya secara hukum dan dia mendapatkan pahala. Itu para jamaah. Nah, ini disampaikan wa qad hamila jama'atun, dan sebagian ulama, mayoritas jamaah, kebanyakan ulama mengatakan al haditsul mazkur alal istirak fi thawab. Hadis yang tersebut tadi itu bahwa itu istirak fi thawab, jadi menyertakan pahala, ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa kalaulah itu anak kita yang melakukan, dia masih bisa menyertakan pahala untuk kita. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau misalkan ada anak kecil ditinggal sama ayah ibunya, jadi yatim, Pak. Hartanya banyak, yatim hartanya banyak. Karena dia belum balik, berarti kan yang bertanggung jawab itu walinya, Pak. Ya. Bagaimana hukum wali mengeluarkan pembelian hewan kurban dari uang si anak tadi? Para jamaah, secara hukum fikih memang hal tersebut tidak dianjurkan.
Karena anak kecil itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya untuk tabarruk, untuk bersosial atau berbagi tidak ada beban hukumnya. Itu mah buat orang yang udah balik gitu para jamaah. Tapi kalau misalkan dia mau melakukan itu gimana? Atas dasar diberikan pengetahuan, kamu mau nggak kurban ini pakai uang kamu dan sebagainya, boleh nggak? Boleh. Dan nanti para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keluarga bisa merasakan itu semua. Bahkan kalau melihat pendapat ini para jamaah, itu sampai yang sudah meninggal, ini para jamaah, sampai yang sudah meninggal pun dapat ya. Nih para jamaah, amal istiraq bi thawabi ayyakuna malikul udhiyah wahidan wa yusyriku ma'ahu ghairuhu min zaujatihi wa auladihi wa aw ghairihi minal ahya. Itu para jamaah, aw yusyriku ma'ahu man sya'a minal amwat wa hada jaizun mahma kathural al-ashkhas. Jadi kalau kita bilang bismillahi Allahu akbar an wa taqabbal an qamaru zaman wa ahlihi Allahu akbar. Nah, itu keluarga yang masih hidup, yang udah meninggal, itu para jamaah ya, itu dapat. Nah, ulama itu berbedanya, dulunya dia satu atap enggak gitu. Gitu para jamaah. Dulunya dia satu atap enggak. Kalau satu atap dapat sekalipun udah meninggal. Gitu. Kalau enggak satu atap tidak, karena disebut dengan ahlul bait. Itu para jamaah. Jadi pencakupannya sampai seperti itu. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pendapat-pendapat para ulama. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa si pekurban bisa menyertakan pahalanya, dan tadi boleh atas nama anak atau atas nama si ayah, itu diperkenankan. Selanjutnya para jamaah yang terakhir disampaikan, ini tadi wakil atau panitia ya, niatnya. Jadi para jamaah, kalau misalkan ada orang yang protes, kok nama saya nggak disebutin sih gitu, sampaikan saja ya, Bu, mau disebutin mau enggak, hukum kurban ibu sudah sah karena saat penyerahan gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah ini dia nih. Halil wakil yajuzu ayakula min lahmil udhiyah. Apakah panitia boleh makan daging kurban qoblal qismah, sebelum dibagikan? Ya para jamaah. Ya. Faslun wala yamlikul wakil minat tasarruf illa ma yaqtadihi idnul muwakkil min jihatin nutqi aw min jihatil urfi. Panitia tidak punya wewenang untuk mengelola daging hewan kurban illa kecuali apa yang diarahkan oleh si muwakil, oleh orang yang menitipkan. Ada kalanya dia ngomong, nutki ngomong, atau ada kalanya unsur kebiasaan. Beberapa jamaah, unsur kebiasaan. Contoh, dia tahu tuh kalau di sini mah kita si orang yang kurban dapatnya cuma 3 kantong misalkan.
Kalau di sini mah kita cuma dapat 3 kilo gitu, dan itu udah kebiasaan, maka itu panitia boleh melakukan itu kalau unsur kebiasaan, ya. Kalau misalkan pakai surat, pakai ucapan, ini saya serahkan kepada panitia, terserah panitia mengelola gimana saja, ya. Nah itu dengan ucapan, gitu. Nah kalau kita kan buat ngebantu itu dengan surat, kita ngebantu siapa? Ngebantu ketidakfahaman si pekurban, makanya pakai surat, kita arahkan kepada jamaah. Nah kalau izin ini sudah terjadi dengan surat tadi, maka panitia bebas mengelola tersebut, tentunya sesuai kebijakan ketentuan dari panitia tersebut, gitu, ya. Si pekurbannya, oh saya cuma dapat sekian ini ya, sekian kilo ya, oh ya udah baik, nggak apa-apa, ya udah, kepada jamaah. Tapi apakah dengan demikian tadi bebas, tetap saja si panitia boleh mengambil tanpa seizin dari ketua pelaksana? Ya tetap tidak boleh, ya. Kan saya panitia Pak Ustaz, boleh dong saya bawa kaki ini? Lah nggak boleh, tetap ketua panitia menjadi ketentuan, gitu, ya. Jadi menang-menang panitia main ngambil aja lah, semuanya otomatis hewan kagak ada kakinya, itu para jamaah. Maka harus bilang sama ketua panitia atau panitia yang bertanggung jawab, ya para jamaah. Tetap itu menjadi amanah, sekalipun udah selesai di satu sisi. Wah, kan si pekurban kan udah selesai, ada suratnya, ada teken kontrak, ada akadnya. Lah kan saya panitia, bebas dong saya mengelola ini. Tak bisa, kan panitia itu ada ketuanya. Nggak bisa udah ini ya saya pisahin nih kaki nih, saya nih jangan ada yang ngambil nih. Ya nggak bisa. main ngambil aja, ya kagak bisa. Bilang dulu panitia ini saya gimana? Kan panitia harus berlaku adil. Udah ngambil gimana? Hah? Waduh, istighfar. Istighfar itu Masya Allah. Kan al-imam liyu'tamma bihi, pimpinan itu diikutin. Ya nggak bisa lah makmum sujud sendirian, lah imam yang masih berdiri, makmum yang sujud aja, ya kagak bisa. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu dalam kitab Muhazab. Ini dalam kitab Ibrahim Al-Baijuri, wala yajuzu akhdhu syai'in illa in ayyana lahul muwakkil qadran minha. Tidak boleh panitia mengambil begitu saja kecuali jika telah ditentukan oleh si penitip kurban qadran minha, bagiannya. Makanya tadi amannya itu pakai surat akad, karena kita sedang berbicara kepada orang yang boleh jadi lebih banyak tidak fahamnya, gitu. Jadi kalau panitia udah megang itu udah enak. Sekalipun panitia udah enak, bukan berarti bebas. Tadi tuh bagian saya panitia ini, bagian saya. Lah, kebanyakan dia buntutnya akhirnya. Nggak bisa. Ya, jadi tetap anggota merujuk kepada kebijakan ketua panitia, gitu. Ya, harus ada izin juga, Ya, jadi hati-hati Pak, nanti dipertanggungjawaban itu. Ntar jatuhnya apa? Gosop itu para jamaah. Ya, bahaya. Ya, gosop. Pak Ustadz, saya mah kagak bilang juga sama ketua, udah cincai lah sama saya, enggak bisa. Para jamaah, hati-hati para jamaah, ya cuma ngerebutin itu doang terjadi kita repot juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu poin-poin yang menurut saya ada yang saya harus revisi dan saya sampaikan kepada para jamaah, ya agar semakin hari ibadah kurban kita semakin maksimal, ya. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang ingin ditanyakan para jamaah. Ya, Haji, silakan Haji.
Baik. Iya. Jadi dia dianggap mampu sampai dengan 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik. Jadi tanggal 13 ya. Jadi dia dianggap mampu misalkan gini. Saya ambil gambaran gini misalkan. Kebutuhan dia dalam sebulan itu misalkan 5 juta. Kebutuhan dalam satu bulan 5 juta. Nah, karena kalau jatuhnya sekarang nih para jamaah nih, jatuhnya Idul Adha kan akhir bulan tuh, dia bisa ngukur dah. Kalau akhir bulan mah saya udah ngasih 5 juta misalkan, berarti udah selesai tuh. Ternyata ada kelebihan 3 juta tuh, 3 juta, maka 3 juta ini menjadi dia dianggap mampu. Dia dianggap mampu. Itu mah hal yang mudah karena memang di akhir bulan. Jadi kita ngasih ke istri, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ngasih, kalau misalkan kita bulanan kita ngasih 5, ini nafkahnya berapa? 5 juta, 5 juta. Udah. Karena hitungan satu bulan ya cukup gitu. Bisa mudah kita melakukannya Idul Adha-nya di akhir bulan. Bagaimana kalau misalkan Idul Adha-nya itu di pekan kedua? Pekan kedua, Pak. Nah, kita tanggal 1 sudah gajian para jamaah. Di pekan kedua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Idul Adha-nya. Berarti kan pekan kedua itu hari tasyrik tuh para jamaah. Ya, sama tasyrik. Nah, hitungan dia dianggap mampu adalah dari tanggal 1 bulan nasional, tanggal 1 misalkan nanti di tanggal 10 bulan Maret lah misalkan, Idul Adha-nya 10 bulan Maret, tanggal 10 bulan Maret. Dia gajian dari tanggal 1 Maret misalkan. Kan kalau melihat kondisi mampu dalam pandangan fikih berarti ngitung nafkahnya 11 Maret, 12 sampai 13 Maret. Itu para jamaah. Nah, sampai dengan 13 Maret kan berarti tidak 5 juta. Karena hitungan 5 juta itu untuk 1 bulan nafkah gitu. Berarti boleh jadi cuma 1,5 juta gitu. Kalau dia gajinya misalkan 7 juta, berarti kan masih ada lebihnya. Nah, itu dah dia dianggap mampu. Pak Ustadz, iya. Tadi hitunglah, taruhlah misalkan 2 juta ya nafkah sampai dengan tanggal 13 Maret karena mau ngitung tasyrik ya. Berarti saya punya uang 5 juta lebihan nih. Akhirnya saya nafkahin, saya kurban lah 3.500.000, berarti masih ada 1.500.000 tuh para jamaah. 1.500.000 itu buat nyambung hidup dari tanggal 14 Maret sampai tanggal 29 Maret ternyata kagak cukup tuh para jamaah. Ternyata kagak cukup. Itu gimana dengan tadi kurban? Ya udah putus hubungannya. Kan hitungan tadi itu adalah kaitannya dengan sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah gitu. Jadi udah selesai dah tuh ya, udah selesai. Jadi dia dianggap mampu aja saat itu. Sekalipun nanti sampai akhir bulan dia ngap-ngapan misalkan gitu, ngos-ngosan misalkan gitu. Itu perihal yang lain. Tetapi secara dasar syariat keyakinan pasti tidak begitu. Karena matalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Kita kurban, yakin saya Allah Ta'ala akan jamin tuh perjalanan nafkah kita sampai akhir bulan. Walaupun secara matematika tadi sisanya 1,5.
Yakin kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti Hajar ditinggal sama Nabi Ibrahim, ditinggal di Mekah, kondisinya padang pasir, cuma dikasih satu kantong air, satu kantong gandum. Lalu Ibrahim berangkat lagi ke Palestina, ditanya sama Hajar, mau kemana Ibrahim? Nggak jawab sampai 3 kali. Lalu kemudian bilanglah Hajar, Allah amaraka, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Kata Nabi Ibrahim, iya. Apa Hajar bilang? Izan Allah la yudhi'uni, kalau begitu Allah nggak menyia-nyiakan saya. Apa artinya? Kalau kita sudah melakukan ketentuan syariat perintah dari Allah, maka dipastikan Allah tidak menyia-nyiakan kita, nggak bakal menyia-nyiakan kita. Tadi tuh kalau secara hitungan matematika, ya masih sisa 1,5 nih buat akhir hidup nih gitu ya. Jadi kondisinya insya Allah Allah Ta'ala bantu ya. Sama halnya begini Pak, sama halnya begini nih, dia punya uang kelebihan 5 juta, 3.500.000 lah, taruh 3.500.000, punya uang kelebihan tuh, udah semua pendidikan, biaya, segala macam kewajiban udah semua. Nah karena hari Idul Adha ini enak banget nih, jatuhnya libur 27, 28, 29, 30 sama tanggal 1 Juni yang hari Pancasila. Berarti kan 5 hari tuh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malah 6 hari lah. Rabu udah mulai libur, tanggal 27, 27, 28, 29, 30. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 6 hari. Kalau tidak salah 6 hari itu. Sampai tanggal 1 Juni dah hari Pancasila itu tanggal merah. Sekolah itu ngomongnya libur. Kalau karyawan mau Allahu a'lam, saya nggak tahu dah. Sekolah ngomong sekolah. Para jemaah punya kelebihan uang 3.500.000. Dia ada inisiatif pulang kampung. Coba. Sebenarnya Pak, pilihannya itu jangan pulang kampung, kurban. Itu pilihannya kurban. Kalau dia pulang kampung, berarti dia mengorbankan biaya kurban tadi tuh. Dia dibenci sama Rasulullah. Pak Ustadz, saya kan pengen ketemu sama orang tua. Ini permintaan orang tua apa keinginan Anda? Keinginan saya, berarti Anda nanti dibenci sama Rasulullah. Man kana lahu sa'ah, siapa orang yang punya keluasan rezeki, falam yudhahi, tapi nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Kenapa Rasulullah bilang begitu? Karena kan dahulu Pak, Idul Adha itu, sholat Idul Adha hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Masjid Nabawi di Madinah. Ahlul Badiyah, Ahlul Bawadi, Ahlul kampung semua itu nggak ada yang ngadain. Perjalanan 2 jam, 3 jam mereka maunya ke Madinah ngikut Nabi. Lah kalau Nabi bilang siapa yang mampu tapi nggak mau korban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah begitu. Kan otomatis berarti dia mau sholat di mana? Mau sholat di mana? Itu secara zahirnya. Secara hakikatnya Rasulullah benci sama orang begitu. Nah kalau di zaman sekarang ketika Rasulullah bilang begitu, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Ya udah, kalau saya nggak boleh di At-Taqwa, saya sholat di sana aja. Kalau zaman sekarang Pak, ya kalau zaman sekarang udah nggak jadi masalah, nggak apa-apa, saya nggak sholat di At-Taqwa, sholat tempat lain aja udah. Tapi kan itu secara zahirnya, hakikatnya kan nggak begitu, para jemaah. Hakikatnya nggak begitu. Jadi kalau tadi kembali lagi punya uang tapi pengen pulang kampung, nah kalau pulang kampungnya keinginan sendiri, maka kemungkinan besar kita akan dibenci. Tapi kalau pulang kampung karena orang tua yang meminta, maka itu kita nggak dibenci sama Rasulullah. Kenapa? Karena itu jatuhnya adalah taat ke orang tua, ibadah. Gitu Pak, ibadah. Berarti apalagi ibu yang menyampaikan, wajib itu para jamaah. Ya, guru kami Syekhuna Muhammad Muhajirin ketika dapat surat dari ibunya diminta pulang ke Bekasi,
Ya, dia langsung mengadukan kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Apa kata Syekh Yasin? Pulang sekarang, pulang sekarang, gitu. Jadi ditekan, pulang sekarang, jangan ditunda, pulang sekarang. Artinya apa? Artinya kalau misalkan udah orang tua yang meminta, ya udah kita ada, berangkat. Gitu para jemaah. Kecuali kalau kita pun mau negosiasi, ya. Mah ini gimana? Kalau saya pulang saya nggak bisa kurban, gitu. Kata orang tua, ya udah kalau begitu kurban aja, selesai hukum, selesai hukum. Kalau kata orang tua, kalau bisa mah di sini aja ya, udah nggak apa-apa, nggak kurban juga, udah berangkat, gitu pada jemaah. Ya. Karena ada Pak orang tua yang sampai membiayakan anaknya ketika anaknya memang bilang nggak mampu untuk mudik. Orang tua yang membiayai itu, yang penting kumpul katanya. Artinya keinginan orang tua itu menjadi syariat yang muncul buat anaknya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira demikian, Pak Haji. Jadi disitulah diukur mampunya. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat disampaikan. Jadi itu untuk revisi yang saya sampaikan. Jadi boleh siapapun untuk melakukan kurban, yang terpenting nama disebutkan, ya, disebutkan penyertaan dalam pahalanya. Jadi buat panitia catatan, kalau ada orang yang nitipin maka tulis nama, kemudian dan keluarganya, gitu, tulis nama dan keluarganya. Saya kira demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat. Allah taala berikan kita keberkahan rezeki, melimpah rezeki, dan Allah taala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 atau ayam tasyrik nanti. Lalu kemudian buat jamaah kita yang ingin melaksanakan haji dan umrah pada tahun ini, wabil khusus Bapak Haris Sulaiman, ya, Pak Haris Sulaiman, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau dan keluarga. Allah taala jadikan haji yang mabrur dan juga umrah yang mabrurah, dan kita semua semoga Allah taala berikan kesempatan untuk menziarahi Makkah dan juga Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman wasi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.